Hey ho, what's up? Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story, the series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Di episode kali ini ada kelakuan si Dinda yang semakin menjadi-jadi kian harinya. Dinda sengaja membenturkan Wilantara dengan Argadana agar supaya perceraian Maudy dan juga Ken segera disongsong oleh dirinya. Dirinya tidak sabar ingin menyaksikan kehancuran rumah tangga anaknya. Meskipun dia sebagai ibu tapi tidak layak sekali untuk dijadikan sebagai panutan. Baiklah, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian, terutama sinetron Love Story the series SCTV. Dan check it out. Di adegan awal kita sudah disuguhkan di mana ada sidang perceraian antara Argadana dengan Anita yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi tanpa mereka sadari, Maudy sudah mengetahui rencana perceraian antara Argadana dengan Anita. Ya, Vanessa lah yang membocorkan semuanya kepada Maudy. Yang awalnya tadinya tidak akan menunggu sebuah hambatan dari Maudy, sekarang Argadana terpaksa harus mengundur sidang perceraiannya karena Maudy sedang berpikir untuk menerima tawaran Argadana. Jikalau dirinya tidak mau Argadana dan Anita bercerai, maka Maudy harus bercerai dengan Ken. Sungguh sebuah keputusan yang sangat tidak bijaksana sekali sebagai seorang ayah yang diberikan kepada anaknya. Tapi inilah Argadana yang semakin hari kian congkah saja kelakuannya. Argadana terbukti sekarang bukan sesosok ayah yang baik untuk Maudy. Tapi sekali lagi Maudy tidak punya pilihan. Dia terpaksa harus memikirkan dan mempertimbangkan keputusan ayahnya itu, meskipun harus dengan bercerai dengan Ken. Dan di scan lain juga kita lihat ada si Dinda dan si Wilantara yang mencoba untuk mengajak Maudy ke rumahnya. Wilantara dan Dinda akan berusaha agar supaya Maudy kali ini mau untuk datang dan menyambangi kediaman mereka. Karena semenjak berumah tangga dengan Ken, Maudy belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di rumah Wilantara. Lalu Maudy pun memohon izin kepada si Ken. Dan di scan lain juga nih sob, ada si Maudy yang menelpon si Argadana. Kenapa Argadana selama ini tidak jujur kepada dirinya bahwasanya Argadana hendak bercerai dengan si Anita. Baiklah, di rumahnya si Wilantara, si Maudy sengaja dikerjain oleh si Dinda dengan cara disuruh ini itu sampai mengangkat jemuran saat hujan. Semua adegan-adegan tersebut pun divideokan oleh si Dinda agar supaya dirinya dapat mengadu domba dan membenturkan Wilantara dengan Argadana. Hingga berhasillah untuk merusak hubungan Ken dan Maudy. Baik, dan scan lain juga ada si Oma yang mulai khawatir dengan Maudy. Kenapa Maudy tidak pulang juga? Sementara ini sudah larut malam. Dan pada akhirnya Oma pun menelpon si Maudy sob. Langsung juga nih ke scan lain di mana ada si Maudy yang sudah bersiap-siap menyiapkan santap malam untuk keluarganya Wilantara. Dan di situ juga tidak lupa si Dinda kembali mengambil sesi foto Maudy saat sedang diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Padahal ya wajar saja, Maudy merupakan sosok menantu baru di rumah tersebut. Jadi tidak ada salahnya jikalau Maudy membantu sedikit banyaknya pekerjaan di rumah itu. Di acara makan malam tersebut pun mereka berbincang-bincang bersama. Dan si Dinda terlihat ya seperti mengambil hatinya si Maudy. Padahal dia merencanakan sesuatu yang jahat di luar sepengetahuan Wilantara dan juga yang lainnya.
Ada Tante Airin yang masih seperti biasa dengan hangatnya menyapa dan mengajak Maudy berbincang-bincang. Di scan lain juga ada si Ken yang sedang disibukkan oleh pekerjaannya. Pekerjaan yang dilimpahkan oleh Argadana kepada dirinya memang sungguh sangat membuatnya kelelahan. Di sisi lain juga memang Ken harus tetap stay dengan kuliahnya. Tapi Argadana tidak pernah mau tahu. Ken harus tetap mengerjakan pekerjaan perusahaan Argadana agar supaya Ken tetap aman berada di sana. Sungguh kejam sekali Argadana kepada menantunya sendiri. Oke sob, di scan lain juga nih ada si kembar yang menggemaskan yang memang sebetulnya dia dijahati oleh si Dinda dan juga si Nandin. Tapi tenang saja, selagi Wilantara ada di sana maka si kembar akan tetap aman dan juga terkendali oleh kejahatan Dinda dan juga si Nandin. Nandin dan Dinda kini sudah bersatu untuk menghancurkan dan memporak-porandakan isi keluarga Wilantara dan juga Argadana, terutama rumah tangga antara Ken dan juga Maudy. Dinda berniat akan menyatukan kembali Rama dengan Maudy. Sungguh seorang ibu yang tidak tahu malu sekali. Maudy sudah menjadi menantu dari anak tirinya, malah sekarang dia masih berusaha saja untuk menyatukan Maudy dengan Rama, padahal itu tidak mungkin sekali untuk seorang Maudy bisa kembali lagi kepada Rama. Dan di scan lain juga nih ada Tante Safira yang sedang berdoa dan memohon kepada Yang Kuasa soal masalah dan juga problem yang didapatkannya saat ini. Ketika dia memohon petunjuk soal pernikahannya dengan Argadana, tak sengaja si Vanessa yang jahat dan durjana memfotokannya dari belakang. Tapi saya heran di sini, ada sedikit kejanggalan di sinetron ini. Terlihat Vanessa memfoto Tante Safira dari belakang, tapi saat dikirimkan ke Argadana, foto Tante Safira itu terlihat dari depan. Apakah saya yang salah ataukah sinetron ini yang kurang teliti? Argadana pun ngahulang tarik saat itu. Dia berpikir betapa tulus dan suci murninya hatinya si Safira ini, sehingganya dia semakin bersemangat untuk menikahi si Safira. Baik ke scan lain juga di mana ada si Wilantara yang video callan dengan si Ken. Wilantara membagikan kesenangannya dan sukacitanya ketika Maudy berada di rumah tersebut. Wilantara pun meminta agar supaya Maudy sesering mungkin datang ke rumah itu karena dia sangat merasa senang sekali dengan keberadaan Maudy di situ. Baiklah sob, kembali lagi nih ada si Nandin yang dengan suruhan atas suruhan si Dinda dia mengempesi ban mobilnya Wilantara. Tujuannya agar supaya Maudy tidak bisa pulang ke rumahnya. Dan tak lain dan tak bukan tujuan utamanya, hanya karena Dinda ingin membenturkan kembali antara Argadana dengan Wilantara agar supaya terlibat baku hantam kembali. Berarti selama ini perkataan dan omongan si Dinda itu merupakan sebuah bullshit belaka. Dinda bilang dia selalu ingin mengamankan pertengkaran antara Argadana dengan Wilantara. Toh sekarang ini Dinda sendirilah yang membuat hal itu. Si Dinda sebentar lagi akan menuai akibatnya. Oke sob, semoga si Dinda secepatnya akan bertobat. Dan si Dinda mungkin saja akan bertobat jikalau memang Wilantara sudah benar-benar mati karena dibunuh oleh si Argadana. Itu kan memang yang si Dinda mau. Tapi semoga saja si Dindanya yang mati, bukan si Wilantara guys. Sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur cerita sinetron Love Story kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.